Live in the truth and be a peacemaker. Hiduplah di dalam kebenaran dan jadilah pembawa damai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, saya ajak kita untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau mencintai kebenaran. Dan kami percaya, firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran sejati yang menyingkapkan isi hati Allah bagi umat yang Engkau kasihi. Tolong kami sehingga ketika kami membaca serta merenungkan firman Tuhan, kami makin hari kami makin mencintai Tuhan dan makin mencintai kebenaran sambil kami menjadi pembawa damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang berbahagia, saat ini mari saya ajak kita untuk membaca bagian Alkitab di dalam Sakaria pasal 8 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, live in the truth and be a peacemaker. Hiduplah di dalam kebenaran dan jadilah pembawa damai. Saya teringat apa yang Yesus katakan dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah. Jika kita membawa damai, jika kita menjadi peacemaker, maka kita akan disebut children of God. Kita akan disebut anak-anak Allah. Dan itu yang Nabi Sakaria serukan kepada umat Israel. Bagaimana Tuhan mengatur umat ini supaya punya kedisiplinan rohani lewat berpuasa. Saudara-saudara, puasa atau kita berpantang dengan sesuatu, itu termasuk kita mengosongkan diri. Termasuk kita menahan segala hawa nafsu, kita berlatih, berdisiplin rohani. Sambil kita menjaga keintiman spiritualitas kita di hadapan Tuhan. Kita jaga hubungan intim kita dengan Tuhan. Lewat puasa, kita bukan menggunakan puasa sebagai kesempatan untuk membujuk atau supaya Tuhan ikut maunya kita. Bukan. Tetapi puasa merupakan senjata spiritual supaya kita memohon Tuhan memampukan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Maka kita akan terus hidup di dalam penyerahan total kepada Tuhan. Dan kita hidup untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi lewat puasa bukan Tuhan ikut kita, tetapi puasa sarana supaya kita makin dekat kepada Tuhan dan kita makin ikut apa kehendak Tuhan. Maka lewat puasa yang dilakukan oleh umat Israel, dikatakan dalam firman Tuhan, akan ada kegirangan dan akan ada sukacita, bahkan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan. Kegirangan, sukacita, kegembiraan akan disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan terus mencintai kebenaran dan terus menjadi alat pembawa damai kemanapun kita pergi dan berada. Jangan justru kita yang melakukan ketidakbenaran, bahkan justru kita yang melakukan kejahatan dan kita tidak membawa damai. Ya, ada begitu banyak orang Kristen diharapkan bawa damai, justru bawa keributan. Hati-hati saudara, jangan bawa keributan, jangan bawa hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah keluarga, jemaat masyarakat. Karena jikalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah merasakan
kedamaian yang sesungguhnya. Melainkan kalau kita hidup di dalam Tuhan, kedamaian dan kebenaran itu akan menjadi praktek hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sukacita jadi bagian dari orang-orang yang mau ikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk supaya kami punya waktu berpuasa sambil kami menyerahkan secara totalitas kehidupan kami diatur oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Tapi juga ajar kami, kalau kami cinta Tuhan, kami cinta kebenaran, dan kami jadi alat pembawa damai di keluarga, di jemaat, dan di masyarakat. Tuhan menolong kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa